Heboh, Ustadz Dery Sulaiman tiba-tiba membawa-bawa nama advokat senior Hotman Paris Hutapea ketika mendengar kabar sahabatnya Amar Zoni telah dipindahkan ke penjara dengan keamanan super ketat di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah kemarin. Detik-detik pemindahan Amar Zoni pun membuat geger. Pasalnya dilakukan dengan mata tertutup dan tangan serta kakinya dirantai. Di bawah pengawalan aparat keamanan bersenjata lengkap, pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan juga membuat keluarga Amar Zoni merasa kaget. Hal itu diungkapkan oleh adik Amar Zoni, yaitu Aditya Zoni, secara eksklusif kepada tim intens investigasi usai mengambil barang-barang Amar Zoni di Lapas Cipinang dan surat pemberitahuan dari lapas terkait pemindahan Amar ke Nusa Kambangan kemarin. Apa yang membuat ibu angkat Amar Zoni merasa prihatin dengan kabar Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar Amar Zoni dipindahkan ke penjara dengan keamanan super ketat Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah tampaknya bukan isapan jempol belaka. Ya, Amar Zoni resmi telah dipindahkan ke Nusa Kambangan usai dirinya diduga mengedarkan narkotika di Lapas Salemba yang berujung dirinya dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Di dalam video yang beredar, terlihat pemindahan Amar Zoni dengan 5 tahanan. Lainnya dilakukan dengan mata ditutupi kain hitam dan tangan serta kaki dibelenggu menggunakan rantai. Mereka berenam digiring ke dalam mobil tahanan khusus narkoba pada subuh kemarin. Tampak juga suasana ketika Amar Zoni dan rekan-rekannya tengah berada di dalam sampan ketika tengah menyeberang ke Nusa Kambangan. Juga tampak foto-foto ketika mereka tiba di penjara Nusa Kambangan. Dalam wawancara dengan awak media kemarin, sahabat Amar Zoni, yaitu Ustadz Dery yang berencana menjenguk Amar Zoni di Lapas Cipinang kemarin, Justeru mengaku dirinya shock gak menangis ketika mendengar kabar bahwa Amar Zoni telah dipindahkan ke penjara dengan keamanan super ketat, yaitu Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Lantaran dirinya pernah berdakwah di Nusa Kambangan, Ustadz Dery mengaku tahu betul situasi di sana. Apalagi sepengetahuan Ustadz Dery Sulaiman yang mendekam di Nusa Kambangan jarang bisa pulang lagi. Ustadz Dery mengaku kondisi yang dialami Amar Zoni tersebut kontras dengan pengakuan Amar dalam surat yang dikirimkan kepada dirinya melalui Dr. Kamelia, kekasih Amar Zoni. Di mana dalam surat tersebut Amar Zoni mengaku bukan pengendar dan bukan bandar sebagaimana dituduhkan kepada dirinya. Menurutnya, kondisi Amar Zoni terakhir bertemu dengan dirinya, ia sudah menjalani sholat dan setiap tes urin sudah bebas narkoba. Hari ini sebetulnya saya sudah janjian akan besuk Amar Zoni ke lapas ya. Tapi pas pagi-pagi tadi dapat kabar sudah di Nusa Kambangan. Saya shock juga. Terus tadi pagi dokter temannya Amar
datang ke tempat saya nganterin surat, Amar titip surat. Ya itu juga dititip ke orang lain, karena nggak sempat jenguk kan. Dan suratnya panjang banget, 3 halaman ya. Saya rasa terus dibaca sama, dititipin buat pengacara kan sebetulnya dan juga buat aku. Udah dibaca. Jadi, Masya Allah ya, aku rasa kita semua harus mendoakan semoga Amar kalau memang benar dia bukan pengedar, bukan bandar, ya kita harus doakan lah. Jadi pas mendengar kabar dia dibawa ke Nusa Kambangan dengan mata tertutup, anak nangis bang, nggak kuat, kasihan bang. Itu nggak tahu kalau Nusa Kambangan tuh nasibnya mau sampai mati atau seumur hidup. Jarang yang bisa pulang. Amar ini terakhir ketemu sama aku, dia udah sholat dan aku tanya sama dokter Kamelia, siapa namanya? Dokter Kamelia. Kalau Amar tuh setiap dia jenguk tuh di tes urin. Sejak kenal dan dia udah nggak pakai gitu. Dia udah sholat 5 waktu dan waktu ketemu aku di masjid, aku lihat memang semangat dia untuk keluar dan dia nggak mau lagi jadi artis, dia mau dakwah aja katanya. Sementara itu, dalam postingan sosial media, Ustadz Dery Sulaiman tampak membuat video meminta bantuan hukum untuk Amar Zoni yang kemarin telah dipindahkan ke Nusa Kambangan. Melalui video tersebut, ia meminta bantuan kepada pengacara siapapun yang memiliki kepedulian kepada Amar Zoni sahabatnya. Secara khusus, Ustadz Dery Sulaiman meminta bantuan hukum dari tim Hotman Paris Hutapea agar mendampingi Amar Zoni. Hal itu dilakukan Ustadz Dery setelah mendapat surat tulisan tangan dari Amar Zoni yang mengaku bahwa dirinya bukan pihak yang mengedarkan narkoba di dalam penjara sebagaimana dituduhkan kepada dirinya dan bukan juga bandar. Tolong bantuan hukum untuk Amar Zoni, semoga keadilan bisa ditegakkan di negeri ini. Hotman 911. Di kolom komentar, Ustadz Dery Sulaiman juga menulis, video buat abangku Hotman Paris Hutapea. Semoga Amar Zoni mendapatkan perlindungan hukum. Amin. Ustadz Dery berharap video tersebut sampai di tangan Hotman Paris dan timnya. Ia berharap Hotman Paris dan timnya atau advokat lain mau memberikan perlindungan hukum untuk Amar Zoni dan keadilan bisa ditegakkan di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk siapapun pengacara yang ada kepedulian dengan Amar Zoni, khususnya abangku yang terhormat Bang Hotman Paris. Tolong bantuan hukum untuk Amar Zoni karena saya telah dikirimkan surat oleh Amar Zoni dan Amar Zoni mengatakan dia bukan bandar, bukan pengedar. Dia hanyalah seorang public figure yang sedang dibina. Amar Zoni sakit. Kalau orang sakit mesti direhabilitasi, mesti diobati, bukan dihukum mati. Orang sakit bukan dihukum mati. Kita bunuh penyakitnya, bukan orangnya. Jadi saya berharap kepada Bang Hotman Paris, tolong bang, kasihan bang. Ini belum ada putusan pengadilan, tapi Bang Amar sudah dibuang ke Nusa Kambangan. Saya sudah pernah dakwah ke Nusa Kambangan dan tahu betul bagaimana keadaan di sana. Semoga ada perlindungan hukum untuk Amar Zoni dan keadilan bisa ditegakkan di negeri ini. Makasih banyak Bang Hotman Paris dan tim. Semoga video ini sampai ke abang. Aku hancur banget hatiku bang. Aku kalau benar dia pengedar bang, banget aku bilang kan hatiku. Aku malah awalnya aku percaya bang nih yang kok make. Tapi ketika Amar kirim surat tadi, saya shock nih. Dia baca dengan Bismillah dan dia tidak bersumpah demi Allah dan orang bersumpah, aku ragu bang. Justru karena dia biasa-biasa saja, saya mau menjelaskan saya bukan pengedar, saya bukan bandar, saya cuma seorang public figure yang sedang dibina. Kalau ada orang yang punya kepentingan untuk benci dengan Amar, kemudian memasukkan Amar, ataupun ada agenda-agenda panggilan isu sebagainya, kalian berurusan dengan Allah itu. Terkait Amar Zoni telah dipindahkan ke penjara dengan keamanan super ketat di Nusa Kambangan kemarin, adik Amar Zoni yaitu Aditya Zoni ditemui tim intens investigasi secara eksklusif di Lapas Cipinang usai dirinya membereskan barang-barang milik Amar Zoni yang tidak dibawa serta ke Nusa Kambangan. Menurut pengakuan Aditya Zoni kepada tim intens investigasi, ia mendatangi Lapas Cipinang untuk mengambil surat pemberitahuan dari pihak lapas juga untuk mengambil barang-barang milik sang kakak.
Hal tersebut dilakukan Aditya Zoni sebagai bentuk suportnya kepada sang abang di tengah kasus narkoba yang terus membelenggunya. Sebagai adik, Aditya Zoni mengaku akan tetap menjadi garda terdepan dalam mendukung kakaknya. Ia bahkan selalu mendoakan yang terbaik untuk Amar Zoni di tengah kondisinya saat ini yang semakin jauh dari keluarga. Agak sok gua. Erat lagi. Ini aja ambil surat surat dari pemberitahuan dari lapas di sini. Terus sama ambil barang-barangnya Bang Amar. Ya pokoknya doa yang terbaik teman-teman ya. Pokoknya selalu support Bang Amar. Aku selalu support Bang Amar bagaimanapun keadaannya. Pasti jadi adiknya selalu jadi garda yang terdepan ya untuk abangnya ya. Apalagi kan yang dia punya cuman kita doang. Jadi kita harus support. Sebagai adik dari Amar Zoni, Aditya Zoni mengaku kaget ketika kakaknya dipindahkan ke penjara Nusa Kambangan. Pasalnya, sebagai keluarga mereka tidak diberitahu dan hanya mendengar kabar dipindahkannya Amar Zoni ke Nusa Kambangan dari media. Tak ayal, Aditya Zoni dan keluarga pun mengaku kaget, bahkan merasa syok. Aditya Zoni pun meminta doa kepada publik untuk kakaknya agar keluar dari masalah yang kini membelenggunya. Dari media. Ya, makanya aku datang ke sini tuh pengen klarifikasi aja kok bisa keluarga nggak dikasih tahu duluan gitu loh. Shock banget ya. Coba nanti kita atur, mungkin saya nggak bisa ngomong banyak karena harusnya ada pengacara di sini. Jadi pokoknya yang itu aja, pokoknya saya support terus Bang Amar, doain yang terbaik dan selalu ngedukung Bang Amar lah gimana pun ininya. Nanti kita sama-sama tunggu ya teman-teman ya. Kaget pokoknya. Pokoknya teman-teman doain yang terbaik aja. Kemarin doang terakhir udah kaget aja gitu loh. Keluarga masih sangat mendukung Bang Amar mau gimana pun keadaannya Bang Amar ya. Jadi kalau di luar sana ada yang bilang keluarga pada give up sama Bang Amar, gua capek, gua dengerin ini pusing. Enggak, itu nggak ada guys, itu nggak ada, itu bohong ya. Gua masih kesini, gua masih sayang sama abang gua gitu. Mengejutkan, Ustadz Dery Sulaiman minta bantuan hukum kepada Hotman Paris Hutapea untuk memberikan bantuan hukum kepada Amar Zoni yang telah dipindahkan ke Nusa Kambangan. Lantas, benarkah ibu angkat Amar Zoni merasa prihatin dengan kondisi Amar Zoni yang telah dipindahkan ke penjara dengan keamanan super ketat di Nusa Kambangan Cilacap? Terkait Amar Zoni yang kemarin dipindahkan ke penjara Nusa Kambangan di Karanganyar, Cilacap, Jawa Tengah, ibu angkat Amar Zoni mengaku merasa prihatin dengan hal tersebut. Baginya, hal itu menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Berdasarkan apa yang dilihatnya setelah berkeliling ke setiap provinsi di Indonesia, ia menemukan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya mencengkram orang seusia Amar Zoni saja, bahkan sudah merambah ke usia anak-anak juga. Akibatnya, perlindungan hukum dan hak hidup mereka jadi tersisih. Ditambah lagi, para penyalahgunaan narkoba ini belum mendapatkan pelayanan yang baik. Masalahnya, kalau sudah menggunakan narkotika, sudah pasti saraf otaknya terganggu atau rusak. Maka, yang perlu dilakukan adalah harus dipulihkan dengan cara direhabilitasi secara medis dan pendekatan keagamaan. Hal itu bisa kembali memulihkan fungsi saraf yang rusak akibat zat berbahaya dari obat-obatan terlarang. Keprihatinan tentu saja pasti ada ya. Mungkin tidak aja Amar, mungkin ada Amar 1, Amar 2, Amar 3, Amar 4. Saya sudah keliling ke provinsi itu hampir penyalahgunaan narkotika itu perlindungan hukum, hak
hak hidupnya itu tersisih, dan itu tidak pada satu usia seperti Amar Zoni. Usia anak-anak pun banyak ya, karena saya sudah pengalaman dan saya masih terjun ke daerah-daerah untuk mengetahui hal itu, dan mereka itu belum mendapatkan pelayanan yang baik, belum mendapatkan layanan misalnya pendidikannya. Mereka kalau sudah menyalahgunakan narkotika itu sudah pasti fungsi saraf otaknya itu terganggu, rusak. Maka ini yang harus dipulihkan. Dengan rehabilitasi itulah secara medis, secara sosial, secara pendekatan terpadu dan keagamaan itu akan bisa memulihkan fungsi-fungsi saraf yang rusak karena obat-obat terlarang. Nah, terkait dengan kasusnya Amar Zoni, ini menjadi pembelajaran juga kita semua. Ya, tidak juga Amar Zoni, semoga Amar Zoni ini bisa menjadi pahlawan lah. Pahlawan apa? Ya pahlawan dengan segala macam bahaya narkoba dikonsumsi, digunakan, disalahgunakan. Kemudian kalau sekarang ada di Nusa Kambangan itu juga proses hukumnya kita ikutin. Nanti bagaimana jerat hukumnya dan segala macam terkait dengan hukum nanti bisa menghubungi dengan pengacaranya. Karena masih belum ada informasi yang lainnya, dan saya juga belum bertemu dengan keluarganya, juga belum memberikan informasi apa-apa sampai saat ini. Namun pernah memberikan suatu konseling bagi Amar Zoni yang saya secara pribadi mengikuti kasusnya Amar Zoni di kasus yang kedua dan ketiga, dan saya selalu memberikan suatu konseling, dan yang saya lihat perubahannya itu sudah ada baik. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia menurut ibu angkat Amar Zoni disebabkan karena faktor lingkungan yang tidak bagus. Menurutnya, berurusan dengan narkoba sekali menggunakan akan terulang kembali. Jika sudah menjadi kebiasaan, maka akan mengakibatkan kecanduan. Menurutnya, cara mengobatinya tidak bisa seperti menyembuhkan tulang yang patah dengan memasang pen sembuh. Dalam menangani ketergantungan, obat-obat terlarang langkah yang perlu dilakukan adalah mengubah pola pikirnya, mengubah perilaku, mengelola emosionalnya dengan konseling. Menurutnya, dari hasil pengamatannya terhadap Amar Zoni ketika membesuknya pada bulan Agustus, kondisi Amar Zoni sudah bagus dan sudah tidak ada ketergantungan lagi. Tapi, namanya orang sudah ketergantungan bisa kembali kambuh sewaktu-waktu. Mengapa bisa terjadi seperti ini dan terus aja meningkat terus begitu? Ya karena memang lingkungan yang tidak bagus, lingkungan yang mempori tidak bagus. Sekali menggunakan kemudian mengulang kembali itu akan menjadi suatu kebiasaan, sistem pengulangan. Itu yang menyebabkan sehingga kecanduan. Nah, kecanduan ini itu tidak bisa kemudian seperti orang luka dijahit, patah dipasang pen, nggak bisa begitu. Karena di saraf otak itu nggak bisa diambil diganti saraf yang lain. Caranya bagaimana? Ya merubah mindsetnya, memperbaiki perilakunya, emosionalnya, bagaimana mengelola emosional. Dan semua jenis obat-obat terlarang di dalam narkoba, narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif, semua berdampak kepada fungsi saraf otak. Penyalahgunaan karena menyalahgunakan yang salah. Ibu mungkin terakhir kali ketemu sama Amar, kapan Ibu dan Itu saya nengok ke sana, itu yang saya lihat dia sudah bagus, dan secara kasat mata saya dia sudah sepertinya tidak ketergantungan lagi. Karena yang menggunakan narkoba itu sekarang tidak pakai, tahun ini tidak pakai, 2 tahun ini tidak pakai, tapi nanti 2,5 tahun ke depan, 5 bulan ke depan itu bisa mengulang kembali. Mengapa? Karena apa yang dipakai itu sudah masuk di dalam memori paling dalam. Kerusakan sistem limbik itulah sehingga akan mengulang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.